وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خمسكم وزكوا أموالكم وصوموا شهركم وحجوا بيت ربكم تدخلوا جنة ربكم بغير حساب. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehubungan dengan rukun Islam yang 5, karena sembahyang fardu, sembahyang maktubah atau sembahyang 5 waktu dalam seluruh semalam bagian daripada rukun Islam. Sehubungan dengan arkannya dipegang oleh Nabi dalam sebuah hadis, sallu khamsakum, sembahyang olehmu akan sembahyang kamu yang 5 waktu, dan beri zakat olehmu akan harta kamu, dan puasa olehmu akan bulan kamu, yakni bulan Ramadan, dan haji olehmu akan rumah Tuhan kamu. Dan bila kata mandum hai umat lun tak puput man 5 buah perkaranya, mampu buah perkaranya, tadkhulu jannata rabbikum, niscaya masuk kamu akan surga Tuhan kamu dengan tiada hisab. Badan tekabih glih mandum hanali kotoran yang tinggai bagian-bagian daripada anggota tubuh, sehingga hanali pemeriksaan ada tegedi nak pakai alat detektor nyawa lewat berat alatnya hana musuh sepuh, karena bak tubuh gedanya hanali yang mencurigakan. Menasib awate gedanya berjalan di hadapan Allah, karena selama udip gedanya di dunia hana tertinggai-tinggai sembahyang 5 waktu, tak kerjakan dengan sempurna, tak penuhi segala syarat dan rukun baik yang zahir maupun yang batin. Menasib bila Allah memberi karunia harta yang lebih, bila hartanya harta yang nanu wajib takut, hana tak pelewat pun gedanya peduli takut, dan hana pernah gedanya bermain-main dengan takut. Artinya tak sempurnakan takut sesuai lagi yang kana atu di dalam bab takut. Deka bulan Ramadan, gedanya sambut bulan Ramadan dengan senang hati, sehingga tak penuh bulan Ramadannya, tak puasa uro, tak pedang malam. Bila na kemampuan untuk gedanya pupun haji, maka gedanya tetap akan melangkah untuk dia tunaikan rukun haji. Yang bila pun perkaranya sempurna gedanya kerjakan, dan Allah nerima mandul, bahkan karena sip syarat, sip rukun, dan gedanya betul-betul mengharap dan Allah kena terima. Yang wate taja dika Allah Ta'ala sehingga wate ni hisab, hana yang betul, sembahyang bere, zakat bere, puasa bere, haji bere, maka hana li yang diperiksa. Yang kejut janji Allah yang disampaikan oleh Nabi kepada gedanya umat, bila betul-betul gedanya datin jaga perkara-perkara yang punya yang na di dalam rukun Islam, gedanya damang surga tengok dengan anak Islam. Cuma bila na kekurangan-kekurangan di dalam sembahyang fardu, baik dengan cara tak sengaja atau hana tak sengaja, kekurangan yang hanajid kebatu sembahyang, melainkan kekurangan hana tak puput
but yang kesunatkan kubur. Nya seringkali mulai dari wudu. Sunat wudu gedanya tamang bak tempat wudu dah baca doa. Wadetro bak tempat wudu yakni bak kulah ataupun bak keran yang tamu wudu tak buka keran. Begitu tak kalian baca doa sunat. Alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Kemudian tajo dalam bejana atau dah buka keran tahan 2 kali jaro. Kemudian tajo siwak atau tajo tiga ego atau tiga ego yang sunat-sunat wudu. Segala tarah jaro baca bismillah. Awak tak mulai kena hajaronya. Dan niatkan lun kubur sunat wudu, karenanya bagian daripada sunat wudu. Kamu sugo ataupun ketika ego, dan ini sunat wudu. Jadinya le perkara-perkaranya di antara kedanyo yang hana tak wudu. Maka di sini kurang kira karena hanapi tak sempurnakan. Karena baru bukan sempurna, pemantang yang memang nak disyariatkan untuk puput, benar dah puput baru sempurna. Kan sekedar dah puput yang wajib-wajib mantang. Yang kesunatkan dah puput mandum supaya dia sempurna. Kapan lagi kita nyok dagun kuah? Dagun kuah putra yang wajib. Japli, nyan buh masaku atau ajinamotonya sunat. Dan kebiasaan orang yang bobonya orang hana percaya diri. Hana percaya diri. Hana yakin kekembangan kuah hana. Padahal awal bawangnya kasih tukang kemangan. Mam yang benci ragu kan terti sakam dan luan tadi. Menang kira-kira. Artinya bila yang sunatnya hana dabu, yang ngan pajahu kana. Artinya yang kuah kasah takkan kuah. Tapi kurang sempurna banget karena bahan-bahan si hana lengkap. Jadi menanci wudu, menanci sembahyang. Selesai wudu baca doa. Begitu selesai baca doa langsung kita bersegera kepada tempat yang kali tersiapkan untuk sembahyang. Begitu dadam di dalam tempatnya sunat adzan. Walaupun tak sembahyang zero bagi uragan. Kemudian iqamah. Niurinang iqamah. Selesai iqamah baca doa sesudah adzan. Di iqamah baca doa lagi adzan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Sampai habis. Kemudian putra dalam yang kesunatkan baca ma'uzatain, baca ta'awuz, a'udzubillah, kemudian baca 2 surat Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbil nas. Kemudian baca Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kemudian meludah rupa tak merudah kuil hebe. Yang sunat sih. Bahkan karena syaitan dimabih. Watai kitanya tak kena tamang dalam sembahyang dimabih. Jadi baik terlalu kitanya percaya diri hana le ganggu oleh syaitan. Yang justru tengah ganggu. Mayona mengingatnya itu hai le ganggu oleh syaitan karena keterbiasaan sebenarnya yang tengah ganggu. Ingat kehang ganggu nya tahu tukang ingat kehang ganggu syaitan. Jadi baik tanggai-tanggai tak perlu ada. Ya, kemudian baru talafut dengan niat. Talafai usalli. Talafai usalli secara perlahan-lahan sambil tak hadir ubina hayah sembahyang yang tak kena kubur dalam zihir. Tak pada kena lantihin tahu sahabat. Wadai kam sahau mandu bumerga mata yang dalam zihir. Wadai takbiratul ihram yang kata yang kam mergam yang gede lagi. Allahu Akbar. Kemudian di dalam sembahyang pun letak yang sunat.
Di antara lain sunat sakdah. Sakdah. Benar diam. Dia selesai takbiratul ihram baik langsung, atau bahkan cium sambung Allahu Akbar kabira alhamdulillah kabira. Benar. Allahu Akbar. Tarik nafas dulu, baru Allahu Akbar kabira atau wajah tu wajhiyah. Mana yang lebih baik mendua. Mulai dari Allahu Akbar sampai bersambung dengan wajah tu wajhiyah. Habis dah baca doa kita, langsung auzubillah sakdah lam imtihan. Baru baca ta'awudz. Habis ta'awudz imtihan. Baru baca bismillah. Habis bismillah imtihan, langsung sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Apa nama? Jadi anak itu tadabbur yang kita yang baca, menyata baca terlalu cepat dan sambung-sambung. Padahal kita tengok berdialog dengan Allah Ta'ala. Artinya tengok tak mempegah-pegah apa dengan Allah Ta'ala. Tengok tak sanjung Allah Ta'ala, tengok tak sanak tak pujuk Allah Ta'ala, tengok tak melaki Allah Ta'ala. Ini dalam suratul Fatihah. Jadi menyona kekurangan-kekurangan di dalam sembahyang, yang mencegah sembahyang maktubah, artinya sembahyang 5 waktu dalam 30 sembahyang. Yang kekurangannya di bancaran. Yang kekurangannya kita nyotok dengan sembahyang sunat. Kejena sembahyang sunat rawatib, malam sembahyang segalam subuh, segalam zuhur zuhur, segalam asar, segalam sembahyang maghrib, tapi kaitan maghrib dia sembahyang maghrib, segalam sembahyang isya dia sembahyang isya. Nyampu faedah sembahyang-sembahyangnya untuk menempel kekurangan-kekurangan kecil yang nabak sembahyang fardu. Sehingga sembahyang fardu danyo yang na kekurangan-kekurangan penuh ka sempurna. Awate ka sempurna, maka sembahyang hanalini hisab dan Allah hanan kutsani. Tamang laju lang surga, masalah sembahyang ka selesai. Medeng yang kedua takut. Yang ketiga takut beda pupah-pupah tan. Di masjid tak puplung muka baca. Contoh lagi katanya mayoritas usaha yang wajib zakat tani. Nya miyonam gunca di tengah, baik nam nalih tengah. Tabak keempat tak pada temukan. 6 gunca di tengah, 7 nalih, 20 muka. Sebab kebanyakan kebiasaan orang miyonam gunca di tengahnya pandai ada bukan karuh sok-sok kenan. Tak kira 6 gunca, 6 nalih 20. Jadi miyota atre boleh ikut menyobitnya hana terus nam tertengah pah nam kaji. Mam yang terkedi pah nam tengah tertengah nalihnya ke hana tabur. Mutang sampai mati. Bahkan jangankan tertengah nalih tiada mutang sampai mati. Karena wajib nepu wajib zakat Allah Taala. Yang nepu wajib secara sempurna. Tabah lagi sembahyang. Aqimus salah wa atuz zakah. Salah sembahyang tu pakai alif lam, zakat juga nak pakai alif lam. Artinya sembahyang mesti tak kerjakan bersempurna bibit, zakat juga kita nyobuh bersempurna bibit. Jadi benar istilah baju-baju sahur. Atau punya bahasa lain lebih-lebih kurung. Nyampe mana? Di masjid lebih aja. Itu orang buat ke lebih aja, lebih kurung. Ya, dah. Riwayat daripada Ikrimah Ibni Abbas radhiyallahu an. Ikrimahnya hana bukan ibnu. Bahkan karena takdim dan menjaga perasaan Ikrimah. Sebuah anak Ikrimah
anak Umar bin Hisham. So Umar bin Hisham anak musuh di tempatnya Nandro baru musuh nan kerin Abu Lahab. Tabbat yada Abu Lahab yuwata. Jadi hana disebut bukan karena Abu Lahab, hana iman dengan Nabi tanpa mati dan terbunuh dalam perang Badar. Ikrimah iman dengan Nabi, termasuk dalam sahabat Nabi. Maka hana disebut Ikrimah bin Thawr untuk menjaga perasaan. Ada Nabi pun hana pernah menjikar. Tapi yang lain disebutkan sonan ayat. Ikrimah hana disebut. Bahkan karena jiku hati wategi ingat kurang si. Tapi ada bro hat kita orang si. Daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, Rajab itu bulan Allah, Sya'ban bulan aku, dan Ramadan bulan umatku. Jadinya untuk menjelaskan tentang teks hadis kuno, sumu syahrakum, berpuasa olehmu akan bulan kamu, itu bulan gedanya umat. Hanya dijelaskan dalam hadis riwayat daripada Ikrimah. Nah, bulan yang bangsakan kepada Allah Ta'ala, bulan Allah, yaitu bulan Rajab. Nah, bulan yang dibangsakan ke Nabi, bulan Nabi, bulan Sya'ban. Dan bulan yang dibangsakan kepada gedanya umat, yang ke bulan Ramadan. Maka wategekeun bulan kata hai umat, yang bulan Ramadan. Dan hikmah ditentukan sembahyang pada 5 waktu itu bahwasanya pakan je gepedente wate 5 buah sembahyangnya pak wate-wate yang ka maklum yang ka kitanya jalankan. Nyan mandum na hikmah. Dan yang pernah watenya kan Nabi, melainkan malaikat Jibril neutron bertepatan dengan waktunya untuk mengajarkan Nabi sembah. Dalam hadis Jibril, neutron malaikat Jibril wate mata uro tergelincir, nah ajak Nabi untuk mengerjakan sembahyang zuhur. Kemudian tengok neutron lah malaikat Jibril wate mata uro bayang-bayang jid karab santet dengan benda yang beri bayang, menandakannya akhir daripada wate zuhur. Kemudian neutron nuronyo untuk sembahyang asar, wate bayang-bayang mata uro 2 kali benda. Ini 2 kali. Santet bayang-bayang misi, bayang-bayang seumpama benda. Jadi mia benda tak geleng batano simete, wate tak berubah benda, bayang santet membenda. Santet bayang dengan benda. Jadi neutron malaikat Jibrilnya ada perintah Allah. Maka watenya hana istilah tawar menawar. Zina orang kena menaikkan, kena ajukan sembahyang subuh ada izin kayak bapa limau di pancarai izin. Anjir karena Pak Wate neutron Jibril bertepatan dengan terbit fajar. Nepega Nabi li malaikat Jibril nepaka sembahyang subuh. Pertanda yang kaitan Wate subuh. Jadi untuk manput boh malimang boh sembahyang, malaikat Jibril neutron dalam 2 uro. Uro pertama neutron untuk menjelaskan awal-awal Wate sembahyang 5. Uro yang kedua neutron untuk niat penyata pajan habis wate tik-tik sembahyang yang 5. Kecuali yang 3 neutron sembahyang maghrib. Jadi punya sembahyang maghrib, wate maghrib cuma siapa wate. Siapa wate maghrib? Hana wate-wate makruh, wate hari mana? Siapa wate? Karena begitu jilu mata uro, langsung kita yang berbimbang dengan perkara yang berhubungan dengan sembahyang, mulai daripada kita yang bersuci, tuk aurat dan hadap kiblat, azan iqamah, sembahyang 5 rakaat.
kemudian tadu dan zikir yang kawarid kaidah mawada insya. Jadi hana dua wate, maka untuk sembahyang maghrib 3 meter malaikat itu. Ini dalam hadis yang panjang tentang hadis Isra Mi'raj. Ya. Putra dengan hikmah bahwasanya pada waktu zuhur dinyalakan neraka jahanam. Nawate zuhur. Jadi nepudip apui neraka jahanam di Allah Ta'ala bahwa te tengah istiwa. Watenya nepudip. Sehingga wate kata gelincir mata uro apui tengah bergolak. Tengah betul-betul kerap-kerap dengan udip jita puyangna. Jadi disyariatkan sembahyang zuhur pubak wate dengan kepuhu apui neraka jahanam bakal. Maka barang siapa sembahyang zuhur pada waktunya, keluar ia daripada dosanya seperti hari yang diperanakkan dia oleh ibunya. Glih habis. Kiban glih habis ditud benda dia pui menan glih habis dosa orang yang kubut sembahyang zuhur bak wate droi. Ini termasuk wate darurah, yaitu bagi orang yang dijamak sembahyang zuhur dengan sembahyang asar. Orang musafir dijamak jamak takhir. Sembahyang zuhur hana kubut dalam wate zuhur, dijamak gedih dalam wate asar. Yang dikira dalam wate droi, sehingga wate sembahyang zuhur lang wate asar hana gini kata tetap ada. Bahkan karena asarnya wate darurah bagi sembahyang zuhur, pada hak orang yang dibolehkan jamak sembahyang, yaitu orang yang musafir, safir yang dibolehkan, dan jarak safar terus 2 marhalah atau 16 parsah atau sekurang 5 km. Kagak bolehkan jamak sembahyang bagi orangnya. Maka wate asar nyan wate bagi sembahyang zuhur sih, cuma wate darurah. Wate isya wate bagi sembahyang maghrib, cuma wate darurah. Meja wate. Kejut nasurah bagi orang yang hana getim sembahyang leho, nya orangnya bagi bupreh. Sampai damang wate asar mentang si hana sembahyang zuhur hana, sampai kabeh wate asar damang maghrib hana silong sembahyang zuhur hana. Jawab barang kodaku nya lagi yang hukum lagi tak wayuk talu dibunuhkan akan orang Islam yang ditinggal sembahyang karena beo, bukan karena diingkar wajib, karena beo. Biupoh mati, gimana cara poh? Bidarfi unukihi, dengan potong takunya orang muslim. Biupoh mati dengan cara koh taku bila dikebah sembahyang dalam keadaan malas, kaslan, karena beo. Jadi ada yang pakai anak sembahyang kau bunuh kali bu, hanya sembahyang kau bunuh dulu. Tapi dulu kayak ada masalah anak semang dulu hana itu. Hanya kaji dia jauh likur dia asal parang. Pre habis wate asal. Wate mata uro kamelili yang kapona, tak ada yang dong kali semang lewu hana. Mi hana bukan je ucap je. Parang kali masa. Nya hukuman dalam Islam. Jadi punya hukuman tentang masalah sembahyang betul-betul hana damai. Adapun nyanpoh akan sebagai pohat, artinya untuk denda mentang, bukan lagi poh kafi, supaya biar menular ke orang lain. Ada biar terjadi ke berjalan pun yang siro mentang je. Yang lain waktu hana ini sembahyang dua gadanya kapal yang mikir. Lagi contoh orang Medina nyena hukum merajam. Tiro mandang juga rajam atim pamaliku saleh na.
Nya urang wate gena Medina payah semiki lele. Han baga-baga juru. Pakai karena giga hukuman. Jadi mia hukum hak urangnya tetap diperlakukan lagi diperlakukan main muslim sih. Kesemano, kepegapan, kesembayang, kedanom, bak makbarah orang Islam. Tapi mia urang yang dikebah sembahyang. Oh jika lebih. Dikebah sembahyang sampai habis wate darurat. Artinya hana sembahyang leho sampai habis wate asar. Karena wate asarnya wate begitu sih, wate darurat. Padahal urang yang dibolehkan jamak. Nyo hana kalian kerja jamaah haji jamaah. Karena nyanjit wate secara darurat begitu maka haji langsung tapoh begitu habis wate zuhur. Tapi suapre sampai habis wate asar. Menansi bila hana sembahyang maghrib. Nya habis maghrib haji poh je. Upre sampai habis wate isya. Habis wate isya hana tinggal sembahyang maghrib baru je poh. Nyan poh nyan wate kadir tayu tobat hai tim tobat. Dan langsung poh je. Ye tobat ni. Ye tobat ni. Beli tinggal-tinggal uke dan benar penyesalan dia ada. Tinggal yang kau pernah ikut dan benar janji, benar keinginan yang kuat untuk hali taulang dengan dia. Mami yang ada gitu tobat itu hana tobat, tahu cara yang sembahyang belum tobat, mati kan hana non sembahyang. Jadi dia gitu tobat hana sistem tobatnya baru hukum. Beda hukum dengan orang yang hana disembahyang karena diingkar wajib sembahyang. Nyan poh akan sebagai poh sekafir. Artinya diperlakukan orang Islam yang hana sembahyang karena diingkar wajib sembahyang lagi berlaku sekafir. Poh hana yang kau takut. Nak boleh pude tentu dari ule ke dewa nuki pai. Dah dua. Artinya hana kehormati lin cara poh. Dia tak. Tapi punya orang yang dikubah sembahyang karena berdoa, yang mentangna hormati. Artinya kau taku macam. Kau taku untuk mati lagi. Artinya semano sembahyang berapa dan. Punya orang yang diingkar wajib sembahyang, nya hana tanya. Hana semano, hana sembahyang, hana berapa. Tanom menyuji kemelarat gara-gara khem bebangki kakek tanom. Mami lia saya pungo juga saya pungo. Nyamban hukum kurang hana. Jadi yang tak punya penting terpegang adanya karena pun tentang sembahyang fardu. Nya sembahyang zuhur saya. Jadi nepegli dosa gedanya oleh Allah dengan sembahyang zuhur tepat pada waktunya. Lagi glih gedanya ni dosa wate lahir bahma. Artinya glih seglih-glih.